Ketika Anda membandingkan ulama seperti itu, lah terus belajarnya gimana dulu di waktu masa mondok? Apa Anda itu mau belajar atau tidur? Sehingga Anda tidak bisa memahami akar kata daripada ulama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala habibil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli tuqa wal wafa amma ba'd. Ikhwanal muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ada apa sih sebenarnya di tahun 2023 ini? Ternyata ketika lihat banyak yang terkesan di mata masyarakat atau pandangan masyarakat, begitu banyaknya seorang pendakwah atau penyambung lidah dari baginda Nabi Muhammad SAW. Apakah itu karena li'ajlin nas atau karena yang lain sehingga kita tidak paham, atau memang karena keilmuannya yang belum pantas untuk menyampaikan kepada masyarakat di zaman sekarang. Suatu contoh perkataan seorang ini. Coba kita lihat video. Waktu saya masih di Habib Bahar sering bilang, belajar sama satu Habib sama ukurannya belajar dengan 70 kiai. Betul nggak, Habib? Satu Habib, walaupun Habibnya jahlun, maksudnya bodoh, kata Habib Bahar, itu ukurannya perbandingannya amat 70 kiai yang alim. Perbandingannya amat 70 kiai yang alim. Wow, orang ini berbahaya, sangat berbahaya sekali. Sehingga memperbandingkan seorang ulama dengan Habib. 70 ulama katanya alim, jadi masih kalah dengan Habib yang bahlul apa katanya. Wallahu a'lam. Beliau, orang ini sudah terlihat jelas tidak paham tentang itu, apa itu ulama dan apa itu Habib. Jangan disamakan. Habib ini adalah terah, sama dengan kiai anaknya dipanggil lora atau gus. Ini adalah terah, garis keturunan. Habib yaitu garis keturunan dari baginda Nabi Muhammad SAW. Sedangkan kiai, ada yang sebagian ketika kiai itu seorang kiai, seorang tokoh, maka anaknya dipanggil lora atau ada yang dipanggil gus. Seorang kiai itu adalah terah, adalah keturunan. Jangan bandingkan ulama dengan Habib. Habib kalau seorang Habib, kalau dia alim, dia punya ilmu dan beretika, berakhlakul karimah, maka dia dipanggillah seorang ulama. Dia tidak paham tentang kata dasar ulama, kata dasarnya itu diambil dari akar kata apa. Ulama adalah orang yang alim, orang yang berilmu, yang beretika dan berakhlakul karimah seperti akhlak baginda Nabi Muhammad SAW. Siapa itu ulama? Bukan cuma Habib. Dan ulama itu bukan cuma kiai, tapi orang yang alim itu adalah ulama yang berakhlakul karimah seperti akhlak baginda Nabi Muhammad SAW. Ini jauh menyimpang sekali apa yang disampaikan. Ini bergurunya kemana? Nah, kenapa? Pastinya orang-orang pasti menanyakan, ini si gurunya siapa? Jadi gurunya yang asalnya tidak seperti itu pun gurunya kena. Apalagi gurunya seperti itu, seumpama berguru dengan yang seperti itu. Ini kelihatan jelas tidak memahami apa itu ulama, apa itu Habib. Dia tidak memahami apa itu terah, garis keturunan. Dan tidak memahami itu ulama. Jadi seorang Habib, seorang terah, ini Habib terah, garis keturunan dari baginda Nabi. Ketika dia alim, punya ilmu dan berakhlakul karimah seperti akhlak baginda Nabi Muhammad SAW, itu sudah seorang ulama. Seorang kiai, seorang gus, seorang lora,
Itu kalau di Pulau Madura, Pulau Jawa ada yang menyebutkan Gus, ada Lora, Kiai. Itu ketika dia alim dan berakhlakul karimah seperti akhlak baginda Nabi Muhammad SAW, itu seorang ulama. Begini cara memahami. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surat Al-Mujadalah juga, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. yakni Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang berilmu di antara kalian dengan kemuliaan di dunia dan pahala di akhirat. Nah, ketika Anda membandingkan ulama seperti itu, lah terus belajarnya gimana dulu di waktu masa mondok? Apa Anda itu mau belajar atau tidur? Sehingga Anda tidak bisa memahami akar kata daripada ulama dan tidak bisa membedakan antara trah atau golongan atau garis keturunan. Itu bukan perbandingannya. Kalau mau dibandingkan, siapa sih habaib, siapa sih Gus, siapa sih Lora, siapa itu yang disebut kiai, itu benar. Itu dijadikan sebuah pembandingan garis keturunan atau trah. Kalau ulama, baik itu seorang habib, baik itu seorang kiai atau Lora atau Gus, ketika dia mempunyai ilmu dan berakhlakul karimah seperti akhlak baginda Nabi Muhammad SAW, itu sudah disebut ulama. Baik itu habib tapi tidak berilmu, maka tidak disebut seorang ulama. Baik itu kiai, anak kiai Lora atau anak seorang Gus, ketika dia tidak mempunyai ilmu dan tidak beretika berakhlakul karimah seperti akhlak baginda Nabi, walaupun itu seorang habib, jadi itu tidak disebut seorang ulama, saudaraku. Maka Anda harus belajar dulu kemana Anda itu waktu mondok. Apa Anda itu tidur sehingga tidak memahami apa yang telah disampaikan oleh guru Anda? Kasihani gurunya. Orang awam akan membaca Anda bahwasanya Anda itu berguru dengan siapa? Kenapa orang awam mengatakan seperti itu? Karena apa yang disampaikan Anda itu kelihatan jelas bahwasanya Anda itu tidak berilmu. Karena yang disebut orang ulama, seorang ulama bukan karena sorbannya, saudaraku. Tapi dengan kalam apa yang disampaikan seorang itu. Tapi dengan etikanya baginda Nabi Muhammad SAW. Tidak perlu dengan keras-keras seperti itu menyampaikan. Sudah menyampaikan dengan keras, salah lagi. Aduh, kacau. Jadi mudah-mudahan Indonesia ini jangan sampai terlalu banyak lah isi orang-orang macam ini, biar tidak kacau. Nah, maka barang siapa yang beriman dan memiliki ilmu, maka Allah akan mengangkat derajatnya dengan keimanannya itu dan mengangkat derajatnya dengan ilmunya pula. Maka jangan salahlah memahami. Belajarlah lebih banyak lagi, jangan ditampilkan di media massa. Karena itu akan membuat kekacauan. Karena itu akan membuat memancing suatu amarah di antara sesama. Sedangkan baginda Nabi bukan mengajarkan seperti itu. Mungkin ini yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.